Langit di atas desa Kuncen malam itu tampak biasa, bintang muncul tidak terlalu terang, angin tidak terlalu kencang, suara jangkrik terdengar seperti biasanya, tidak ada yang aneh, tidak ada yang terasa seperti pertanda. Namun di dalam rumah kayu di sisi pesantren kecil milik Kiai Syamsuri, seorang perempuan tua bernama Nyai Mutmainah rebah di atas ranjang tanpa suara, wajahnya pucat, napasnya dangkal, dan tangan kirinya mencengkram sajadah yang telah usang di sisi tempat tidurnya. Kiai Syamsuri duduk di lantai, membaca ayat-ayat pelan, namun matanya tidak pernah benar-benar menatap mushaf, karena sejak 2 hari sebelumnya, tubuh istrinya mulai dingin dan matanya menatap kosong ke langit-langit tanpa berkedip, seperti sedang berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Tidak ada yang tahu pasti kapan sakitnya dimulai, karena Nyai Mutmainah bukan perempuan yang mengeluh. Setiap pagi ia tetap menanak nasi, menyapu halaman, dan menyiapkan air wudhu untuk santri-santri kecil yang belajar Iqra. Tapi sejak malam Jumat kemarin, ia mulai menggumam sendiri saat tengah malam, duduk di bawah pohon mangga di halaman, memandangi tanah sambil sesekali tersenyum tipis, dan berkata, "Mereka datang lagi, Sam, mereka masih ingin yang lama dilunasi." Kiai Syamsuri tidak menjawab waktu itu, hanya mengambilkan air dan membacakan ayat kursi, berharap itu cukup untuk mengusir apapun yang datang menempel pada istrinya. Tapi entah mengapa, doa-doa malam itu seperti dibenturkan ke tembok tebal, tak menembus ke dalam rumah. Hari wafatnya datang diam-diam, tanpa jeritan, tanpa tanda, hanya satu tarikan napas panjang yang seolah menutup suara dari dunia, dan setelahnya hanya keheningan, bahkan ayam jago di kandang pun tak berkokok saat fajar. Santri-santri datang membawa tikar dan air mawar, warga desa mengangkat jenazah dengan tenang, namun semua mata menyiratkan hal yang sama, rasa ingin tahu yang tertahan, karena Nyai Mutmainah tidak sakit keras, tidak pernah jatuh, tidak pernah mengeluh, tapi tubuhnya berhenti seperti lampu yang padam ditiup angin kecil. Setelah penguburan, Kiai Syamsuri tidak keluar rumah selama 3 hari, tidak mengajar, tidak bicara, tidak makan bersama santri, hanya terdengar suara pelan dari dalam kamarnya, membaca surat Yasin berulang-ulang, kadang hingga azan subuh memanggil. Pada hari keempat, ia duduk di bawah pohon mangga tempat terakhir kali melihat istrinya tersenyum, lalu mengeluarkan tasbih tua dari kantong jubah, dan menggenggamnya erat sambil menatap tanah basah di halaman. Ia tahu, ini bukan kematian biasa, ini bukan ajal yang turun sendiri, karena selama puluhan tahun hidup bersama, istrinya tidak pernah menunjukkan tanda lemah, kecuali ketika sesuatu yang lama mencoba kembali dari arah yang telah lama ia tutup. Di dalam kamarnya, ada lemari tua yang belum pernah ia buka sejak tahun 1987. Tahun terakhir ia berurusan dengan hal-hal yang tak diajarkan di pesantren, tahun di mana ia menutup jalur itu dan berjanji tak akan kembali ke jalan yang sama. Namun malam itu, saat suara jangkrik kembali tenang dan udara lebih dingin dari biasanya, ia membuka lemari itu perlahan, dan di dalamnya masih tergantung kain kafan kecil, seikat rambut, dan sepotong tanah yang dulu pernah ia ambil dari makam seseorang yang namanya tak boleh disebut. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 dekade, Kiai Syamsuri menggenggam benda itu lagi, bukan karena ingin membalas, tapi karena ia tahu, jalan yang dulu ia tinggalkan kini dibuka paksa oleh tangan lain yang menghendaki kematian dibayar dengan kematian. Pagi itu pesantren kembali dibuka, tapi hanya beberapa santri yang datang, wajah mereka masih takut-takut menatap Kiai Syamsuri, karena sejak kematian Nyai Mutmainah, pesan di desa mulai menyebar, bahwa rumah Kiai kini didatangi bayangan malam. Bau dupa yang tertinggal di sajadah kamar Nyai belum juga hilang, padahal jendela sudah dibuka, tikar digulung, dan langit pagi masuk menyapu sudut-sudut ruangan, namun tetap ada sesuatu yang menempel,
seperti bau tanah kubur yang tidak mau pergi meski disiram air. Kiai Syamsuri mulai diam lebih sering, hanya mengangguk jika diajak bicara, dan setiap malam ia keluar ke halaman dengan membawa sebotol kecil air zam-zam dan seikat daun bidara, mengelilingi rumah sambil melantunkan doa pelan yang terdengar seperti bisikan dari lorong yang sangat jauh. Di malam ketujuh, seekor ayam milik warga ditemukan mati tergantung di depan pintu langgar pesantren, darahnya kering, dan matanya menghitam seperti terbakar dari dalam. Tidak ada yang mengaku meletakkannya, dan warga hanya diam, menatap Kiai dari kejauhan, berharap ia tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, Kiai Syamsuri memanggil dua santri tuanya ke dalam kamar, lalu membuka laci meja dan menunjukkan selembar kertas lusuh. Isinya tulisan Arab pegon dengan tinta merah, yang dulu pernah ditanam, kini dipanen oleh orang yang tidak tahu batas, katanya lirih. Salah satu santri bertanya, apakah maksudnya ini balasan dari masa lalu? Tapi Kiai tidak menjawab, hanya menatap jendela, dan berkata pelan, bukan masa lalu yang kembali, tapi sesuatu yang tak pernah selesai. Ia kemudian berjalan ke pemakaman desa saat langit mulai oranye, membawa cangkul kecil dan kendi air, tanpa memberitahu siapapun, hanya sendiri, menelusuri deretan nisan yang usang, lalu berhenti di depan satu kuburan yang tidak punya nama. Di tanah itu, dulu pernah dikuburkan seorang perempuan yang dituduh menggugurkan janin hasil hubungan dengan seorang dukun dari luar desa. Ia dikucilkan, dan saat mati, tidak ada yang mau menyentuh jenazahnya kecuali Kiai Syamsuri sendiri. Kini tanah di atas kuburannya tampak basah, meski tidak hujan, dan di sekitarnya tumbuh ilalang pendek yang seperti habis dipangkas dengan pisau kecil. Tanda bahwa seseorang baru saja datang, duduk, atau bahkan berdoa dengan cara yang tidak dikenal dalam kitab. Saat Kiai Syamsuri menunduk, ia melihat selembar daun lontar kecil tergeletak, di atasnya tergores nama, Mutmainah, dengan aksara tua yang jarang dipakai lagi, bukan tulisan orang awam, tapi tangan yang paham bagaimana cara menyebut nama tanpa suara. Malam itu, Kiai tidak kembali ke rumah, ia bermalam di langgar, duduk bersila di dekat sajadah usang milik almarhumah istrinya, dan mulai membaca surat Yasin dari awal sampai akhir, lalu mengulangnya lagi, sampai suaranya nyaris hilang ditelan angin malam. Karena ia tahu, seseorang telah memanggil kematian, bukan dengan niat, tapi dengan ilmu yang telah lama dikubur bersama tubuh yang tidak disolatkan. Dan ketika tanah itu dibuka kembali, maka semua yang dulu dibisukan akan bicara dengan cara mereka sendiri. Dan Kiai Syamsuri tidak bisa lagi tinggal diam, karena ini bukan hanya tentang istrinya, tapi tentang pintu yang dulu pernah ia tutup rapat dengan doa, namun kini terbuka perlahan, dan dari celahnya keluar bau darah yang belum kering. Dini hari itu langit menggantung rendah di atas desa Kuncen, kabut turun lebih cepat dari biasanya, dan suara azan subuh terdengar lebih lambat, seolah menembus udara yang terlalu pekat untuk dilalui suara biasa. Kiai Syamsuri belum tidur sejak malam sebelumnya, matanya sembab, bukan karena menangis, tapi karena terlalu lama terjaga di antara ayat-ayat yang ia ulang dengan gelisah, berharap salah satu dari kalimat itu bisa membuka tabir yang kini menutup jalan pikirannya. Di pojok langgar, ia menyalakan lampu minyak kecil dan membuka kitab tua yang hanya ia sentuh sekali dalam 2 dekade. Halaman-halamannya rapuh, sebagian lengket, sebagian berbau tanah, tapi di dalamnya tersimpan nama-nama dan tanggal yang tak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Ada satu nama yang ia lingkari 2 kali, nama yang dahulu pernah menjadi sahabat dekatnya semasa muda, namun kemudian berubah menjadi lawan diam yang tak pernah ia sebut dalam ceramah atau doa, seorang dukun yang dulu datang sebagai tamu, tapi pergi sebagai ancaman. Namanya Ranu Jagat, dan sejak wafatnya Nyai Mutmainah,
nama itu muncul kembali di mimpi Kiai Syamsuri, bukan dalam wujud manusia, tapi dalam bentuk bayangan panjang yang berdiri di ujung pekarangan dengan mata merah dan tangan membawa dupa menyala. Kiai Syamsuri tahu Ranu Jagat telah lama mati, dikubur di desa sebelah, jauh dari pesantren, jauh dari pelajaran tauhid, tapi ia juga tahu, ada ilmu yang tidak mati bersamaan dengan jasad, karena sebagian ilmu itu ditanam, bukan diajarkan. Dan ilmu itu kini tumbuh kembali, menyusup lewat makanan, lewat udara malam, lewat anak-anak yang memandangi gelap terlalu lama di belakang rumah, membuat mereka menggigil tanpa sebab dan bermimpi tentang tanah yang basah di dalam rumah. Malam itu ia mendatangi seorang lelaki tua bernama Pak Raji, mantan kuncen makam desa yang tinggal di rumah kecil dekat pematang. Tangannya gemetar, tubuhnya bongkok, tapi matanya masih menyimpan cahaya dari zaman yang sudah lewat. Kiai Syamsuri duduk tanpa banyak kata, hanya mengeluarkan secarik kertas dengan tulisan aksara Jawa kuno, lalu menyerahkannya pada Pak Raji. Lelaki tua itu membaca pelan, napasnya tertahan, dan setelahnya ia berkata lirih, "Yang ini bukan milik orang sembarangan, Kiai, ini tulisan dari tanah sebelah. Tanah yang dulu tidak mau menerima mayat." Kiai mengangguk pelan, lalu bertanya, "Masih ada yang hidup di sana?" Pak Raji menjawab, "Bukan soal hidup atau mati, tapi siapa yang masih mewarisi." Malam itu, Kiai Syamsuri pulang dengan langkah pelan, namun hatinya berat, karena ia tahu ia tidak sedang menghadapi orang, tapi garis ilmu yang diwariskan dengan darah, bukan kitab, dan bahwa istrinya mungkin hanya korban pertama dari rangkaian yang lebih panjang. Sebelum tidur, ia meletakkan sajadah Nyai Mutmainah di atas meja, lalu menaburkan garam di 4 sudut rumah, bukan untuk mengusir, tapi untuk menandai batas, agar apapun yang datang tidak bisa menyentuh apa yang belum dipanggil. Dan sebelum lampu dipadamkan, ia berbisik pelan ke arah jendela yang terbuka, "Kalau ini memang kau, Ranu, jangan sembunyi di balik anak-anakmu, datanglah sebagai laki-laki yang pernah aku hormati, atau aku yang akan datang, kemanapun kau tinggalkan jejakmu." Karena malam itu, Kiai Syamsuri tidak lagi menunggu petunjuk dari mimpi, tidak lagi mencari jawaban dari langit, tapi mulai berjalan sendiri, menelusuri tanah, mencium bau dupa yang terbakar di tempat yang seharusnya dingin, dan menghitung siapa saja yang akan menjadi nama berikutnya dalam daftar. Langit mendung menggantung di atas sawah belakang desa, angin berjalan lebih lambat dari biasanya, dan kabut turun di tengah hari seperti selimut yang terlalu awal dipakai. Jalan setapak menuju desa tetangga sepi, hanya suara sandal Kiai Syamsuri yang menyentuh tanah basah tanpa iringan suara lain. Ia tidak memberitahu siapapun kemana akan pergi, hanya meninggalkan pesan di langgar bahwa pengajian sore ditiadakan, dan menutup pintu rumah dengan ayat pendek yang digantung di atas pintu, karena perjalanan hari itu bukan perjalanan untuk mengajar, tapi untuk membuka luka lama yang pernah ia kubur dalam-dalam. Desa Tegalwuni berada di balik lembah, dulu dianggap angker karena pernah terjadi lara massal tanpa sebab, anak-anak menangis tanpa suara, sapi-sapi menolak makan, dan para perempuan bermimpi tentang tanah yang berbicara. Semua itu berhenti saat Ranu Jagat dikuburkan di luar batas desa, tidak dimandikan, tidak dikafani, hanya dilempar ke dalam liang yang digali setengah. Kini desa itu terlihat biasa, rumah berdiri rapat, pagar bambu terikat rapi, dan anak-anak bermain tanpa beban. Tapi di balik semua itu, Kiai Syamsuri tahu bahwa sesuatu tetap hidup, sesuatu yang tidak kelihatan, tapi terasa menempel di udara seperti debu yang tak bisa dibersihkan. Ia berhenti di warung kopi kecil di tepi jalan, memesan air putih, dan duduk diam sambil memandangi pemuda yang menjaga warung. Tubuhnya tinggi, kulitnya gelap, dan di lehernya tergantung kalung kayu dengan bentuk yang tidak biasa, segitiga kecil dengan lubang di tengah.
Pemuda itu menyapa dengan ramah, tapi matanya tajam seperti pernah mengenal lawan bicara yang tidak asing. Ia memperkenalkan diri sebagai Jagat, lalu bertanya balik, "Sampeyan dari Kuncen ya, dari pesantren kecil di barat sana?" Kiai Syamsuri tidak menjawab langsung, hanya tersenyum, lalu bertanya pelan, "Nama sampean diambil dari bapak?" Pemuda itu tertawa sebentar, lalu menjawab dengan tenang, "Orang bilang begitu, padahal saya tidak pernah tahu siapa bapak saya, cuma Simba pernah bilang, kalau darah kami bau tanah basah." Percakapan tidak berlanjut, tapi suasana di warung itu menebal, waktu seperti berhenti sebentar, dan udara jadi lebih berat, seperti dipenuhi suara yang tidak terdengar oleh telinga biasa. Sebelum pergi, Kiai Syamsuri menoleh ke arah belakang warung, dan melihat ada pohon kluwi besar berdiri sendiri. Di bawahnya tergantung bungkusan kain putih dengan tali merah, ditiup angin perlahan, seperti menunggu seseorang untuk melepaskannya. Dalam hati, Kiai tahu, pemuda bernama Jagat itu bukan dukun, bukan pula pelaku, tapi pewaris. Tubuhnya membawa warisan yang belum ia pahami sepenuhnya, tapi sudah mulai mengeluarkan bau yang tidak bisa disembunyikan. Malam harinya, Kiai Syamsuri duduk di depan rumah, membakar dupa cendana dan menabur merica hitam ke 4 penjuru, lalu membuka kitab tua dari lemari dan membaca satu doa yang dulu ia simpan hanya untuk malam tertentu, doa yang tidak pernah diajarkan ke santri manapun. Di tengah-tengah doa, tiba-tiba seekor burung hantu jatuh di halaman, tubuhnya utuh tapi matanya terbakar, dari paruhnya keluar potongan kertas yang berisi satu kalimat, "Satu yang telah pergi belum cukup, yang kau sayangi akan menyusul." Kiai Syamsuri menggenggam kertas itu, menunduk lama, lalu bangkit perlahan, dan berjalan ke belakang rumah, tempat ia pernah menanam sesuatu bertahun-tahun lalu, sesuatu yang dulu ia anggap tidak akan pernah ia gali kembali. Tapi malam itu, ia mulai menggali dengan tangan kosong, dan dari tanah yang lembab, ia menemukan sebuah kendi tua, terbungkus kain hitam dengan benang emas, dan di dalam kendi itu, masih ada sisa darah yang belum kering, padahal waktu telah berlalu lebih dari 20 tahun. Dan dari sana, ia tahu, bahwa balas dendam ini bukan sekadar antara manusia dan manusia, tapi antara janji yang pernah dibuat dengan kekuatan yang menuntut pelunasan. Angin malam membawa bau kayu terbakar dan sedikit bau besi tua. Langit di atas pesantren tidak menunjukkan apapun yang aneh, tapi para santri tidur lebih cepat dari biasanya, sebagian bahkan mengunci kamar dari dalam, padahal sebelumnya mereka tidak pernah takut pada malam. Kiai Syamsuri duduk di depan meja kecilnya, menyalakan lampu minyak dan membuka satu buku tua berisi nama-nama murid yang dulu pernah dikeluarkannya dari pesantren, bukan karena mereka bodoh atau melanggar, tapi karena mereka membawa sesuatu yang tidak bisa dia ajarkan. Di halaman paling belakang buku itu, ada 3 nama yang ditulis dengan tinta merah, tidak ada catatan di sampingnya, hanya satu garis panjang menghubungkan ketiganya, seolah ketiga nama itu bukan individu, tapi bagian dari satu tubuh yang sama. Nama pertama, Warto Dinoyo, pernah belajar sebentar lalu pergi, kini tinggal di desa Klepu, dikenal sebagai penjual jimat dan pemelihara ayam cemani yang tak pernah berkokok, bahkan saat fajar. Malam itu juga, Kiai Syamsuri berjalan menuju Klepu, tidak membawa siapa-siapa, hanya seikat daun sirih, 2 batang paku karatan, dan air dalam botol kecil yang diambil dari bekas tempat wudhu almarhumah istrinya. Warto tinggal di rumah panggung tua di tepi sungai, lampunya redup, tapi asap dari dalam dapur tak berhenti sejak maghrib, baunya seperti campuran antara minyak rambut dan kemenyan, menusuk dan menyebar lewat lubang-lubang dinding bambu. Kiai Syamsuri tidak mengetuk, tidak menyapa, hanya berdiri di halaman dan membaca pelan dari balik sorbannya. Daun sirih di tangannya ia remas sambil menyebut satu kalimat pendek, "Yang kau tanam,
kini tumbuh bukan di ladangmu. Dari dalam rumah terdengar suara piring pecah, lalu lembuhan pendek. Setelah itu hening. Kiai berjalan pelan mendekati jendela, melihat Warto tergeletak di lantai dengan tangan menghitam dan mata mendelik ke arah langit-langit. Dari mulutnya keluar cairan gelap seperti oli terbakar. Tidak ada teriakan, tidak ada tetangga yang keluar, hanya suara air sungai yang makin deras, dan dari arah dapur, seekor ayam cemani berjalan keluar, lalu jatuh sendiri dan mati di tangga rumah. Kiai Syamsuri tidak masuk ke rumah itu, hanya menancapkan 2 paku ke depan pintu, menabur garam, lalu meninggalkan tempat itu sebelum azan subuh terdengar dari musala desa. Keesokan harinya, kabar tentang kematian Warto tersebar. Warga bilang jantungnya berhenti mendadak, tapi beberapa orang tua yang tinggal dekat rumahnya tahu bahwa sejak malam itu, bau darah tak bisa hilang dari tanah di depan tangga. Dan mereka tahu, hanya satu orang di desa yang masih bisa menghentikan bau itu agar tak masuk ke mimpi anak-anak. Orang itu bukan dukun, bukan penghulu, tapi seorang kiai tua yang kini tidak lagi mengajar, hanya duduk diam dengan mata yang menatap lebih dalam dari biasanya. Nama kedua dalam buku itu mulai memudar, karena waktu dan keringat menghapus tintanya, tapi Kiai masih ingat, wajahnya masih jelas, suara tawanya dulu sangat keras saat membahas ayat-ayat tafsir, tapi kini hidupnya berbalik, menyebarkan mimpi buruk ke desa-desa sepi. Dan malam itu, Kiai Syamsuri duduk kembali di serambi langgar, menyiapkan 3 tali ijuk dan selembar kain kafan bekas, karena ia tahu, perjalanan ini belum selesai, dan doa-doa yang dulu ia ajarkan, kini harus digunakan untuk menutup mulut orang-orang yang tidak lagi takut kepada kalimat suci. 2 malam setelah Warto Dinoyo ditemukan mati dengan mata menghadap utara dan tangan mencengkeram lantai, Kiai Syamsuri menutup langgar lebih awal, tidak ada pengajian, tidak ada tahlilan, hanya suara serangga dan desir angin dari sela-sela jendela kayu. Santri-santri tidak bertanya, karena mereka tahu jika Kiai duduk di pojok langgar tanpa bicara, maka malam itu bukan malam untuk belajar, tapi malam untuk bergerak, dan yang digerakkan bukan kaki, tapi sesuatu yang lebih tua dari tubuh. Nama kedua dalam buku merah itu, Mardan, dulu dikenal sebagai santri paling pandai membaca kitab, namun juga paling banyak bertanya tentang perkara-perkara yang tidak diajarkan di kelas, tentang ruh yang belum selesai, tentang kain kafan yang tidak terbakar, tentang huruf-huruf yang tidak ditemukan dalam mushaf. Mardan tinggal di dusun kecil bernama Tanjunganyar, tempat yang tidak dilalui angkot, tidak ada sinyal, dan warga jarang keluar rumah saat malam, bukan karena takut pada hantu, tapi karena sejak 2 tahun terakhir, setiap orang yang keluar lewat Isya, pulang dengan mata kosong dan langkah goyah. Kiai Syamsuri berjalan kaki, tidak membawa siapapun, hanya membawa selembar kain kafan yang pernah digunakan saat membungkus tubuh almarhumah istrinya, karena ia tahu, kain itu masih menyimpan sisa nafas terakhir, dan nafas terakhir membawa kebenaran yang tidak bisa dibohongi. Rumah Mardan berdiri di atas tanah yang tidak rata, pintunya menghadap ke arah timur laut, bukan kiblat, tidak ada tanda doa di dinding, hanya lingkaran arang di depan pintu dan patung tanah liat kecil di bawah atap, wajahnya tanpa mata, tapi menghadap ke dalam. Di halaman rumah itu, Kiai Syamsuri tidak langsung masuk, ia mengeluarkan 3 tali ijuk dari dalam tasnya, mengikatkan 1 di tangan kiri, 1 di leher, dan 1 di pergelangan kaki, lalu duduk bersila, membaca ayat dari kitab tua dengan suara seperti desir daun jatuh. Dari dalam rumah terdengar suara langkah pelan, Mardan muncul tanpa suara, wajahnya lebih tua dari usianya, kulitnya kering, dan di dahinya ada titik merah seperti bekas bara. Ia tidak tampak terkejut melihat Kiai, hanya tersenyum pelan dan berkata, "Sampeyan datang untuk menagih, ya."
Kiai Syamsuri menjawab lirih, aku datang untuk mengakhiri. Mardan tidak melawan, tidak juga menyerang, hanya duduk bersila di depan Kiai, lalu berkata, ilmu yang kau tolak, aku pelihara, ilmu yang kau kubur, aku hidupkan, dan sekarang, tubuhku bukan tubuhku lagi. Saat ia berbicara, dari balik rumah muncul 5 orang muda, laki-laki dan perempuan, mengenakan kain hitam dan kalung dari kuku kambing, mata mereka kosong, dan tangan mereka memegang kendi kecil berisi darah ayam segar. Mereka adalah murid, tapi bukan murid biasa. Kiai tidak bergerak, hanya membuka kain kafan dan menghamparkannya di tanah, lalu meniupnya 3 kali, dan seketika angin berputar pelan, membawa bau bunga kantil dan suara seperti kerikil yang digesek di tanah. 5 orang itu mundur perlahan, tubuh mereka gemetar, karena bau itu bukan bau dunia. Mardan tertawa lirih, tapi tawanya berubah menjadi batuk panjang, dan dari mulutnya keluar asap hitam yang berputar seperti kabut, lalu lenyap pelan-pelan ke dalam tanah. Ia jatuh ke belakang, tubuhnya kaku, matanya terbuka, tapi nadinya sudah tidak berdenyut. Kiai bangkit pelan, memandangi tubuh Mardan, lalu menggulung kain kafan dan menabur garam di 4 sudut rumah. Sebelum pergi, ia berkata pelan, ilmu itu tidak salah, tapi tangan yang memeliharanya membuatnya lapar. Santri yang menjaga langgar melihat Kiai pulang sebelum subuh, wajahnya tenang, tapi mata kirinya sedikit basah, karena di dalam dirinya, ia tahu, 1 nama lagi telah terhapus, tapi setiap penghapusan membawa jejak baru yang tidak bisa dihindari. Dan sebelum fajar datang, Kiai membuka kembali buku tua itu, menatap nama terakhir dalam daftar merah, lalu menutupnya perlahan sambil berbisik, yang terakhir tidak bisa disentuh dengan tangan, tapi harus dipanggil dengan luka. Malam itu hujan turun sebelum azan Isya, tapi tidak deras, hanya rintik kecil yang jatuh seperti bisikan di atas genteng, suara yang menenangkan bagi sebagian orang, tapi tidak bagi Kiai Syamsuri, karena sejak 3 malam terakhir, suara itu selalu datang bersamaan dengan mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah sawah kering, dan dari kejauhan terdengar suara anak-anak mengaji dengan nada miring. 1 huruf salah, 2 huruf terbalik, dan setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya tanah pecah dan pohon tanpa daun. Kiai Syamsuri tahu mimpi itu bukan pesan dari langit, tapi panggilan dari sesuatu yang tidak lahir dari rahim manusia, sesuatu yang namanya tidak pernah ditulis, tapi hidup dalam tubuh seseorang yang pernah ia tolak puluhan tahun lalu, seseorang yang datang ke pesantrennya sebagai anak piatu dan pergi tanpa pamit setelah menemukan kitab yang tak boleh dibuka. Anak itu tak punya nama resmi, hanya disebut Siman, tubuhnya kurus, matanya besar, dan suara napasnya seperti orang tua. Dulu ia sering duduk di pojok musala tanpa bicara, hanya memandangi orang-orang salat dan menulis sesuatu di tanah dengan jari telunjuknya yang terlalu panjang. Setelah ia pergi, beberapa anak santri mulai sakit tanpa sebab, salah satunya mengigau selama 3 hari, lalu buta mata kirinya, 1 lagi hilang semalaman dan ditemukan di atas genteng dalam keadaan kaku seperti patung. Kiai Syamsuri tak pernah mengaitkan semua itu dengan Siman, hingga sekarang. Tidak ada yang tahu di mana Siman tinggal, tidak ada yang mengaku melihatnya, tapi setiap malam Jumat Legi, ada suara pintu diketuk 3 kali di rumah warga sekitar sungai, dan setiap yang membukakan pintu akan jatuh sakit seminggu kemudian, atau kehilangan ingatan. Kiai Syamsuri mengambil sajadah usam milik istrinya, menggulungnya rapat dan menyisipkan segenggam pasir dari makam orang tuanya, lalu membawa 1 kendi air yang sudah ia bacakan 7 ayat pelindung. Malam itu ia tidak pergi ke desa, tapi berjalan ke arah timur, menuju bekas kebun bambu yang sudah lama dibiarkan kosong. Di tengah kebun itu ada gubuk reot, pintunya terbuat dari lembaran seng dan jendelanya ditutup kain hitam.
Di dinding luar tergantung tulang kambing yang diikat tali ijuk, dan di lantainya ada bekas lilin berwarna hijau yang mencair membentuk garis seperti peta. Kiai Syamsuri tidak mengetuk, hanya duduk di tanah di depan pintu, menyalakan sebatang dupa dan membiarkan asapnya naik ke udara, lalu membaca satu kalimat pendek yang tidak bersumber dari kitab, tapi dari doa lama yang hanya dibisikkan saat kehilangan, yang belum lahir, jangan memanggil mati. Dari balik kain jendela muncul sepasang mata, besar dan tidak berkedip, lalu suara anak-anak mengaji kembali terdengar, tapi kali ini lebih dekat, lebih nyaring, dan salah satu suara terdengar seperti suara cucunya sendiri yang sudah meninggal saat masih bayi. Pintu terbuka perlahan, dan sosok itu keluar, tinggi, kurus, dengan tubuh yang membungkuk seperti tidak terbiasa berdiri. Wajahnya tidak jelas, tapi matanya menatap dalam. Lalu ia berkata dengan suara serak, "Aku tidak dipanggil, tapi aku datang karena hutan yang belum lunas." Kiai Syamsuri berdiri perlahan, membuka sajadah dan menghamparkannya di atas tanah, lalu menaburkan pasir makam ke empat sudutnya. Ia tahu, tubuh yang di depannya itu bukan Siman, tapi tempat Siman bersembunyi, wadah, cangkang, atau mungkin perantara. Ia tidak membaca doa keras-keras, hanya menatap mata itu dalam-dalam, lalu berbisik, "Kalau kau datang untuk menagih, ambillah aku, bukan yang lain." Sosok itu diam, lalu tertawa pelan, tapi tawanya menggema seperti bunyi pintu tua yang ditiup angin, dan seketika tubuhnya seperti terbakar dari dalam, bukan api, tapi cahaya yang keluar dari mata dan telinganya, lalu meledak perlahan menjadi angin yang menghilang di antara pohon-pohon bambu. Di tempat ia berdiri, hanya tersisa kain usang dengan bekas darah kering di ujungnya, dan sebutir biji sawo yang masih basah. Kiai mengambil biji itu dan menggenggamnya erat, karena ia tahu, ini belum akhir, ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Karena Siman bukan anak biasa, ia adalah pintu yang dibuka terlalu cepat, dan setelah pintu itu terbuka, bukan hanya roh yang keluar, tapi nama-nama yang tidak pernah ditulis, dan doa-doa yang tak pernah selesai dibacakan. Langit malam itu tidak sepenuhnya gelap, ada warna keunguan samar yang menetes dari langit seperti luka yang belum mengering. Desa tertidur, tapi Kiai Syamsuri masih duduk di serambi langgar. Wajahnya menghadap timur, dan kedua tangannya menggenggam sesuatu yang tidak terlihat. 3 nama telah ia hadapi, dan 1 nama terakhir tidak pernah tertulis, karena bukan nama manusia, melainkan nama tempat yang dulu ia injak dengan dada sombong saat masih muda, saat ia belum tahu bahwa beberapa doa bisa menjebak bukan menyelamatkan. Tempat itu adalah Gunung Setren, sebuah punggungan sunyi di antara 2 desa yang saling membelakangi. Tidak ada jalan resmi ke sana, hanya jalur sempit di balik rumpun pisang dan semak berduri, dan di tengah-tengahnya ada satu batu besar yang disebut warga sebagai batu duduk, karena siapapun yang mendudukinya akan mendengar suara dari dalam tubuhnya sendiri. Dulu, Kiai Syamsuri mendaki tempat itu saat ia masih remaja, mencari jawaban di luar kitab, ingin tahu tentang alam lain yang tidak bisa dijelaskan dengan kalimat dari para guru, dan di sanalah ia bertemu dengan seseorang yang tidak memberi nama, hanya menyebut diri sebagai penjaga bacaan yang tidak selesai. Orang itu mengajarinya satu doa yang tidak boleh dibaca utuh, satu ayat yang jika dilafalkan penuh akan memanggil sesuatu yang tidak akan kembali sebelum membawa darah sebagai tebusan. Kiai tidak pernah menyelesaikan doa itu, ia tinggalkan sebelum sempat diajarkan ke orang lain, tapi rupanya, seseorang mengintip, dan membawanya turun ke bawah dengan niat yang salah. Dan kini, untuk mengakhiri semuanya, ia harus kembali ke sana, bukan untuk menolak, tapi untuk menutup. Perjalanan dimulai saat angin mulai meliuk aneh, bukan hanya bergerak, tapi seperti mengikuti, melilit kaki dengan bisikan halus yang membuat bulu tengkuk berdiri. Kiai berjalan tanpa alas kaki,
membawa seutas tali ijuk, segenggam garam, dan segelas air hujan yang ia tampung sejak 3 malam lalu. Setren sunyi, tidak ada suara binatang, hanya suara langkahnya sendiri dan bayangan pepohonan yang tampak lebih tinggi dari seharusnya. Langit seperti menutup perlahan, menyisakan celah kecil untuk cahaya rembulan yang pucat seperti wajah bayi yang belum sempat menangis. Di tengah jalur, ia berhenti, lalu duduk bersila di depan batu besar yang dulu pernah ia injak. Tangannya menggenggam tali ijuk, lalu ia mulai membaca kembali doa itu, tidak dari awal, tapi dari bagian terakhir yang dulu ia tolak karena tahu apa akibatnya jika dilanjutkan. Saat suku kata terakhir keluar dari bibirnya, angin berhenti, pohon diam, dan tanah di bawahnya bergetar pelan. Dari sela batu muncul suara napas, bukan suara manusia, tapi seperti hembusan api yang mencoba mencari bentuk. Dari balik batu itu keluar asap pekat berwarna keabu-abuan, membentuk wujud samar seperti lelaki tua tanpa wajah. Tubuhnya menggantung, dan tangannya membawa kitab usang yang terikat dengan benang merah. Lalu suara itu berkata, "Kau yang memulai, dan hanya kau yang bisa menutup." Kiai Syamsuri berdiri pelan, lalu menaburkan garam membentuk lingkaran, dan menuangkan air hujan ke atas batu. Ia tidak bicara, hanya menatap wujud itu dengan mata yang tidak berkedip, lalu membakar ujung tali ijuk yang ia bawa. Api menyala pelan tapi panasnya menjilat angin. Asap itu menjerit, tidak dengan suara, tapi dengan tekanan di dalam dada, membuat jantung Kiai berdebar lebih keras dari biasanya. Tapi ia tetap diam, karena ia tahu, ini bukan pertempuran dengan kekuatan, tapi dengan kesabaran. Dan saat asap itu mengecil dan lenyap, suara dari dalam tanah mulai menghilang, meninggalkan bau terbakar dan satu retakan kecil di batu. Retakan itu berbentuk seperti garis yang tidak bisa disambung kembali, seperti luka yang sudah terlalu lama terbuka. Kiai Syamsuri duduk kembali, napasnya terengah, dan keringatnya menetes deras meski angin dingin menyelimuti tubuh. Tapi malam itu ia tahu, satu pintu telah ditutup, dan tidak ada yang bisa membukanya lagi kecuali mereka yang rela kehilangan seluruh keluarganya untuk membuka. Namun sebelum ia turun, dari balik pepohonan terdengar suara kecil, suara anak mengaji dengan pelan. Kali ini tidak salah, tidak terbalik, dan tidak menyimpang. Kiai menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa, hanya daun-daun bergoyang pelan seperti mengangguk. Dan dari dalam kantongnya, biji sawo yang ia simpan sejak malam bertemu Siman mulai pecah. Dari dalamnya keluar cairan bening, dan aroma bunga kantil kembali tercium, mengingatkannya bahwa belum semua selesai. Langit belum sepenuhnya terang saat Kiai Syamsuri tiba kembali di pelataran pesantren. Embun masih menggantung di ujung daun pisang, dan ayam belum berkokok. Desa masih tidur, tapi suasana terasa tidak seperti biasanya, terlalu hening, terlalu rapat, seperti ada yang menahan suara-suara untuk tidak keluar. Santri pertama yang ia temui menunduk tanpa bicara, wajahnya pucat, dan mata kirinya tampak merah seperti habis menangis semalaman. Ia hanya menyerahkan secarik kertas kepada Kiai, lalu segera masuk ke kamar tanpa menunggu reaksi. Kiai membuka lipatan kertas itu perlahan, isinya hanya satu kalimat pendek, ditulis dengan tinta yang belum benar-benar kering, "Yang kau tutup di gunung, sudah dibuka dari dalam rumah sendiri." Tidak ada nama pengirim, tapi Kiai tahu, itu bukan ancaman, bukan pula peringatan, melainkan pengakuan, bahwa kekuatan yang ia padamkan di Setren telah lebih dulu ditanam di tempat yang paling dekat dengannya. Ia melangkah masuk ke rumah utama, suasananya dingin, bukan dingin angin, tapi dingin yang merayap dari lantai ke punggung. Di ruang tengah, sajadah tua milik almarhumah istrinya tergeletak terbuka, dan di atasnya ada kendi tanah liat, pecah di bagian mulutnya. Isinya masih basah, dan bau anyir darah samar menyebar ke seluruh ruangan. Kiai menunduk,
lalu memejamkan mata, mencoba mengingat doa penutup yang dulu hanya digunakan sekali, saat mengubur salah satu santri yang mati tanpa luka tapi tubuhnya membeku seperti batu. Namun sebelum ia sempat membaca bait pertama, terdengar suara kecil dari kamar cucunya, Isna. Suara itu bukan tangis, bukan panggilan, tapi sesuatu di antara napas dan doa, samar, pelan, dan terasa asing, seperti bukan milik seorang anak perempuan. Kiai membuka pintu kamar perlahan, dan di sana, Isna duduk bersila di atas ranjang, matanya terbuka tapi tak berkedip, dan tangannya menggambar sesuatu di udara dengan gerakan berulang. Di depannya terbentang kitab kecil yang sudah terbakar di ujungnya, halaman-halamannya terlipat, tapi di tengahnya ada satu lembar yang ditandai dengan rambut panjang berwarna keputihan, bukan rambut manusia, dan di sudut kamar, seekor cicak berdarah diam menempel di dinding, napasnya berat, seperti menyimpan sesuatu yang bukan miliknya. Kiai mendekat, pelan, tidak bicara, tidak menyentuh, hanya duduk di lantai dengan jarak satu lengan dari cucunya, lalu membaca pelan doa pembalik mimpi, doa yang dulu ia ajarkan ke santri paling bandel agar mereka tidak mimpi basah di malam Jumat. Tapi doa itu tidak bereaksi, udara tetap berat, dan Isna mulai menggumam kalimat pendek, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Jawa, tapi suara-suara yang tidak punya bentuk, seperti suara air yang dibacakan dari arah yang salah. Kiai tahu, ini bukan kesurupan, bukan pula gangguan, tapi perpindahan, sesuatu yang masuk perlahan dan menetap dalam diam, menggunakan tubuh Isna sebagai pintu, bukan sebagai rumah, dan ia sadar, satu-satunya cara menutup pintu itu adalah dengan membayar dengan sesuatu yang berasal dari darahnya sendiri. Ia mengambil pisau kecil dari laci meja, memotong ujung jari telunjuknya, lalu meneteskan darah ke atas kitab itu, sambil berucap pelan, yang lahir dari niatku, aku kembalikan kepada tanah. Isna berhenti bergumam, tubuhnya lemas, dan matanya meneteskan air bening. Ia jatuh tertidur seperti biasa, nafasnya kembali teratur, dan ruangan perlahan terasa lebih ringan. Tapi Kiai tidak bergembira, karena ia tahu, darahnya telah dipakai sebagai tumbal penutup, dan itu artinya, waktu yang ia miliki untuk menutup semuanya tidak lama lagi. Dari luar rumah, angin membawa suara azan subuh yang lemah, dan bersamaan dengan itu, kendi tanah liat yang tadi pecah, kini benar-benar hancur, meninggalkan hanya serpihannya, dan satu helai rambut keperakan yang melingkar sendiri di tengah sajadah. Kiai menatap sajadah itu lama, lalu membungkusnya dengan kain putih, dan membawanya keluar, menuju sumur tua di belakang pesantren, karena tempat yang pernah digunakan untuk memulai, harus juga menjadi tempat untuk mengakhiri. Sumur itu sudah lama tidak digunakan, letaknya di belakang pesantren, dikelilingi ilalang dan batu-batu tua yang ditumbuhi lumut. Airnya dalam dan hitam, tidak berbau, tapi siapapun yang menatap terlalu lama ke dalamnya akan merasa pusing, seperti ditarik oleh sesuatu yang lebih dalam dari air. Kiai Syamsuri berdiri di tepi sumur, membawa sajadah yang telah ia bungkus semalam, dan kendi kecil berisi sisa air wudhu terakhirnya. Angin pagi belum berhembus, waktu masih menggantung di antara akhir malam dan awal terang. Ia tahu, ini saatnya. Ia membuka kembali sajadah itu, meletakkannya di bibir sumur, lalu menyiram kendi ke atasnya sambil membaca kalimat pendek, yang pernah dipakai untuk sujud, kini kupulangkan ke bumi, semoga diterima tanpa ditanya. Air mengalir pelan dari ujung kain ke dalam sumur, dan dari dalam lubang gelap itu terdengar suara kecil, bukan gema, tapi desahan pendek seperti seseorang yang tertidur dalam air dingin, tidak meminta tolong, hanya menunggu. Kiai menunduk, lalu mengambil satu helai rambut keperakan yang kemarin ia temukan di sajadah, meletakkannya di tengah telapak tangan, lalu membakarnya perlahan dengan korek tua yang biasa ia gunakan untuk dupa,
api kecil itu menyala pelan, lalu padam, dan meninggalkan bau hangus seperti kertas tua yang terbakar dalam kamar tertutup. Dari kejauhan, terdengar langkah kaki kecil mendekat, suara sandal tipis menyentuh tanah basah. Itu Isna, cucunya, matanya masih bengkak tapi sudah bisa tersenyum. Ia memanggil pelan, "Bah, sarapan udah disiapin Bu Sanem." Kiai tidak menoleh, hanya menjawab dengan suara pelan, "Kamu pulang dulu, jangan menoleh, jangan memanggil." Isna menurut, seperti biasa, karena sejak kecil ia tahu, jika Mbah sudah bicara seperti itu, berarti sedang bicara bukan hanya kepada manusia, dan saat ia berjalan kembali ke arah dapur, ia tidak menyadari bahwa di belakangnya, angin mulai berputar kecil di atas sumur. Kiai menatap ke dalam lubang itu sekali lagi, lalu meletakkan tangan kanannya di dada kiri, merasakan degup yang mulai melemah, bukan karena sakit, tapi karena sudah dibagi sejak lama, dan sekarang waktunya dikembalikan. Ia membaca satu kalimat penutup, kalimat yang tidak diajarkan dalam kitab manapun, hanya dibisikkan di telinga mayat sebelum kain kafan dililitkan. "Apa yang kubuka dengan ilmu, kututup dengan niat, apa yang keluar dari tubuhku, kembalilah ke tanah." Dan seketika itu juga, angin berhenti, suara burung hilang, dan air di dalam sumur bergetar sebentar, sebelum menjadi tenang kembali. Tak ada suara, tak ada teriakan, hanya ketenangan yang menyebar perlahan dari tepi tanah hingga ke langit. Isna menoleh diam-diam, tapi hanya melihat sajadah terbentang di atas sumur, dan kain putih yang melambai pelan ditiup angin. Tak ada siapa-siapa, hanya sunyi yang terasa sangat penuh, seperti ada yang baru saja selesai tapi belum sempat diucapkan. Santri-santri mulai berdatangan menjelang subuh, tapi mereka tidak menemukan Kiai, tidak juga meninggalkan tanda bahwa beliau pergi, hanya sajadah yang masih basah, dan bau kemenyan yang masih menggantung di udara meski tidak ada dupa yang dibakar. Sejak hari itu, pesantren tetap berjalan, santri tetap belajar, dan langgar tetap ramai saat maghrib, tapi tak ada satupun dari mereka yang berani duduk di dekat sumur belakang, karena siapapun yang duduk di sana, akan bermimpi tentang air yang memanggil dengan suara lembut. Isna tumbuh menjadi wanita yang tenang, tidak pernah bicara banyak, tapi setiap malam Jumat, ia meletakkan segelas air di depan pintu kamarnya, tanpa alasan, tanpa penjelasan, hanya karena ia merasa ada yang menunggu, bukan meminta, hanya memastikan. Dan di malam paling sepi, kadang ia mendengar suara pelan dari dalam tanah. Bukan doa, bukan ancaman, hanya satu kalimat pendek yang diulang seperti napas, yang kau tutup, tetap tertutup.